Halo JBL, balik lagi di PB INA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini saya akan membahas soal Denmark Open dan lain-lain lah, banyak ini. Tapi formasinya ini loh yang agak-agak mengejutkan. Karena ini lengkap sekali dengan cewek-cewek gini. Ada Mbak Wit, Debbie, dan Ci Yuni Kartika. Iya. Gila dikeroyok nih, bahaya nih kalau kayak gini nih. Nah, gimana kalian? Happy? Apa set? Apa gimana? Lihat turnamen kemarin? Masa happy sih? Ini kan kurang menyenangkan lah ya kabar yang kita dapat di minggu ini ya, Mbak Yuni, Debbie semua. Tapi Ya. jantung aman kan? Jantung aman soalnya nggak ada poin-poin yang krusial ya kayaknya ya. Cini sehat ya? Sehat. Semua ya. Kita di Denmark Open nggak bawa gelar lagi. Tapi kalau ngelihat perjalanannya Bagas Fikri ya, terutama ya Bagas Fikri cukup impresif lah permainannya sepanjang turnamen ini ya. Apalagi ngalahin Seo, dia ngalahin beberapa unggulan, ada Seo Sungjai, ada Fajarian juga, ada yang di quarter ngalahin siapa? Taiwan, yang Po Xuan sama Lee Jihui. Itu juga mainnya cukup impresif menurut Cini dulu. Asik. Gimana ya? Pasti nonton dong selama pertandingan, ya kan? Sangat jelas itu. Ya kan? Pasti nonton semua pertandingan. Menurut Ciuni, gimana perjalanannya selama turnamen ini? Ya intinya sudah ada yang tampil di final, oke lah, lumayan gitu ya. Meskipun kita berharap sebenarnya gelar juara. Nah kalau Bagas Fikri ini kan spesialis kalau saya bilang ya. Dia itu hanya menunggu kewarasan dia bermain, ya kan? Oke. Kalau lagi waras, wah itu tuh susah banget memang buat dikalahin. Udah terbukti All England kita lihat mainnya tuh bagus banget, semua juga dikalahin sama mereka. Tapi memang karena mainnya ngambilnya dari defense, balik serang. Nah, kalau defense-nya itu memang lagi nggak pas, itu kan memang nggak enak buat dia. Tapi di sini oke banget tuh mainnya sampai final. Sampai Nah, Dengan itu catatan masalahnya. sampai final ya? Sampai final. Di final sebenarnya pengen ada penampilan yang lebih baik dari Bakri, dari kalau yang kita lihat kemarin ya. Tapi itu Malaysianya juga pinter banget saya melihat. Terutama Aaron Chia ini lebih slim sekarang, lebih fit, lebih cepet, lebih beda lah dari penampilan sebelumnya. Ini juga batasin terus serangannya, Bakri dibatesin, nggak mau main manjang terus. Ini nggak enak buat Bakri bermain kemarin. Tapi apapun itu, ya ini sudah hasil yang lumayan buat pijakan baru untuk dia ke depannya. Sudah nunggu berapa saat kapan dia punya gelar, terus dia bisa lebih yakin sama permainannya. Itu sih yang ditunggu dari Bakri sebenarnya. ingat kata Ciuni cuma lumayan. Belum Cuma bagus. lumayan. Belum bagus ya. Masih lumayan. Nah, Dep, lu nonton nggak pas pertandingannya Bakri lawan Seo? Itu cukup ibaratnya dia lebih di bawah ya kan, Seo lebih diunggulin. Iya. Menurut lo kayak gimana matchnya? Ya kalau kita lihat kan Seo juga kemarin habis juara dunia ya. Jadi PD-nya juga luar biasa. Tapi itu tadi kata Ciuni dia lagi waras tuh. Jadi lagi waras. Semua permainan dia waktu di All England di tahun lalu itu kayaknya keluar semua. Bener-bener defense-nya enak, serangannya enak. Dengan shuttlecock yang lumayan kenceng? Iya, di dengan itu kan pakai Victor kan di situ kan ya. Iya. Nah, jadi kayaknya pas banget gitu. Terus tenaganya juga oke banget, komunikasi juga lancar ya. Iya, nggak ada perang dingin di antara pasangan ini gitu kan. Jadi ya benar-benar lagi oke banget. Ya itu tadi kalau mereka lagi bagus, kayaknya mereka bisa ngalahin siapapun deh. Sebenarnya levelnya emang udah di atas. Iyalah, dia kan udah pernah juara turnamen gede. Sebenarnya level mereka ya sama di situ. Cuman bedanya siapa yang lebih konsisten. Kan gitu. Nah, menurut Mbak Wit dari sisi Kewarasan. dari sisi dari tadi soalnya mendengar dari Mbak Yuni, dari Debbie gitu. Kalau mereka lagi waras, mainnya lagi enak, akan bagus gitu. Yang susah lah untuk dikalahkan gitu kan. Cuma kalau kita lihat juga trennya di tahun 2023 ini mereka 3 kali jadi runner up dan 3 kali juga kalah di final kan berarti ya. Artinya ya anti klimaks penampilannya. Nah ini yang mesti dievaluasi juga, bukan cuma teknik-teknik aja sih kalau menurutku. Karena Ko Chris kan juga sempat bilang nih, ganda putra kita nih harusnya udah ada inovasi loh. Karena dulu kita bener-bener gak terkalahkan dari zamannya Minions, itu pasti udah dipelajarin segala macem gitu. Jadi menurutku kalau melihat dari Bakri kayaknya berkaca juga lah bahwa banyak yang harus dievaluasi dari sisi non teknis lebihnya. Tapi kan itu kan katanya kalau lagi waras. Emang kalau di final berarti nggak waras. Bukan gak waras sih, maksudnya mungkin ya, ini kan mungkin dia kan udah 3 kali di final ya. Sama ini berarti yang ketiga. Ini yang Ini ketiga, ketiga. Denmark yang ketiga.
mereka tuh pengen banget kayaknya untuk bisa juara lagi, naik lagi ke podium. Jadi kadang nggak bisa kontrol, ya itu tadi terlalu kepengen, jadi buru-buru. Ada tegangnya juga karena kalau kita lihat di final ini, kalau menurut aku pribadi ya, Bagas kelihatan lebih banyak unforced errornya, lebih tegang. Kalau kata Kenas lebih suka bengong. Bengong, haho-haho gitu ya kata Kenas ya. Lebih hahaha. Tapi kalau yang saya lihat ya terutama lawan Fajarian, itu kan karena emang teman sendiri ya udah tahu kelemahan kekurangan gitu. Tapi kalau dilihat itu mainnya emang udah apalan gitu. Dia tahu banget buangannya, misalnya Fajar, misalnya kita net dia pasti buangannya ke setengah gitu. Jadi udah dia abis net nggak masuk langsung diri jagain aja. Tapi kalau ngelihat kayak gitu trennya bakal bisa konsisten gak sih Fajarian lagi Bagas Fikri kalau di turnamen berikutnya? Iya, itu kan harapan kita. Tapi gini loh, kalau bicara dia final belum juara, ini beban Indonesia memang berat ya. Maksudnya di cabur bulu tangkis nih harus diakui sejak Asian Games nggak cuma pengurusnya aja yang terbeban. Menurutku juga para atlet tuh dalam posisi yang Atlet, pengen pelatih, semua. membuktikan Iya, lah semua. bagaimana caranya ini bisa menjadi satu hal yang positif gitu ya. Dan ini yang mungkin kemarin tuh jadi bebannya Bakri tuh banyak. Maksudnya nggak cuma dia ke final terus pengen juara, dia belum juara juga gitu ya. Tapi dia pengen membuktikan kalau bisa masih ada gelar untuk Indonesia. Tapi itu justru menurut saya cukup fatal ya, karena saya melihat bahwa apa ya, bermain dengan tekanan seperti itu. Dan akhirnya Walaupun ini ya, maksudnya posisi mereka juga deg-degan juga nih, karena kan belum pernah dapat world Iya. tour, world tour gitu kok lu udah. sama sih Mbak, gue baru mau. Iya dong, Sakti berarti Tapi kita mungkin kan karena head to head juga Mbak, dia ngeliat Iya. buat 3-0 terus menangnya selalu 2 game. betul. Itu jadi nambah pede juga pasti kita sebagai pemain. Nah, secara game plan di final Dep, apa sih yang salah dari Bagas Fikri lawan Wui gitu? Menurut lu gimana? Gimana ya kalau mau bilang apa yang salah, tapi mungkin apa yang diterapkan sama pemain dari Malaysia, apa yang dikasih masukan sama Kareksi juga kalau kita lihat kemarin tuh ya. Itu udah pasti deh Iya, kayaknya. kalau kita lihat kemarin sering banget dengar Kareksi bilang batasin, jangan dikasih bola lambung, jangan dikasih bola tinggi. Jadi mereka habis nyerang dibatesin dengan flashing silang, flashing lurus, pokoknya batasin cari balik serang. Nah setelah balik serang tuh sering banget kita ngelihat si Bagas nih yang lebih dicecer nih, dan sering kali memang poinnya di situ. Nah itu yang apa ya, yang terjadi bahwa Indonesia nggak bisa keluar dari tekanan. Terus Malaysia ini dengan kayaknya mereka menggebu-gebu, tenaga juga masih oke banget, pede, ya udah deh, makanan empuk udah kemarin. Nah, kalau gue sih ngelihatnya kemarin terutama three first shotnya ya monoton banget gitu ngelihat. Biasanya dia nge-net, pasti nge-net langsung ditutup. Jadi nggak banyak rally kemarin gitu. Dan terutama Bagas sama Fikri juga nggak tahan sama, kan sana defense-nya kan kuat-kuat. Iya. Ya. Kan kayak Koar juga bilang, lu nggak bisa langsung mati, pasti lu dipancing dulu Iya. aja baru dihantam bisa langsung kenceng-kenceng. matiin. Iya, karena sana lebih rapet secara defense, apalagi ya udah PD ada, defense punya, jadi ya dia udah nggak takut apa-apa, dengan head to head juga menang gitu. Sama kemarin tuh kalau kita lihat dari hasil interviewnya, Fikri bilang kan, nah mau nanya nih sama yang mantan-mantan pemain, katanya sangat menyulitkan servisnya Aaron yang melintir tuh kayak mana tuh maksudnya? Kayak mana? Kayak mana tuh Mbak? Ibu banget ya. Kayak mana? Kita dari coachnya dulu sekarang Coach, gantian gimana kita yang coach? serang dia. Servisnya Aaron Chia tuh sangat menyulitkan buat mereka gitu. Ya Yang kan? servis melintir Nah, katanya. kan si Koar juga bilang, udah jangan dipaksa net terus, dihantam ke belakang dulu aja karena emang susah Mbak. Kalau net pasti bolanya bakal naik dan langsung ditutup sama antara Aaron atau Wui gitu. Dia mendingan dijauhin dulu aja biar ada rally. Karena banyak banget poinnya dari situ, ada 6 sampai 7 Iya, poin iya. dari servis pembukaan atau dari servisnya mereka. Dan Fikri tuh sering maksa mau ngadu. Iya. Padahal tuh yang sananya siap. Iya, lagi nggak enak, lagi nggak nggak enak, depannya lagi nggak enak. terus dia paksain mau nge-net terus, padahal Wui juga lagi confidence banget. Benar. Tadi saya baru chatting, congrats bro, akhirnya abang finally saya juara katanya. Udah 11 final dia belum pernah juara sama sekali super World Tour ya sekarang. Tapi memang jadi serba salah mau main di mana. Misalnya kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya defense-nya rapet loh. Bakri itu defense-nya rapet sampai nggak tahu posisi Bola apa aja Iya, masuk. iya, iya, iya. Nah. Kemarin ya Bagas sih ya juga Iya. defense-nya banyak bolong, bingung mau defend dulu, bingung mau nyerang nggak tebus Iya. gitu ya, pokoknya serba nggak enak sih. Terus mau duluin depan juga
kalah cepet gitu loh, kalah nggak apa sih, kalah serobotannya gitu kemarin tuh banyak banget begitu. Jadi memang agak susah tuh, agak kagok mainnya. Emang udah buntu gitu ya. Itu nggak- Pressure Pengaruh juga mental nggak sih? juga nggak Karena kan sih? pressure itu tadi, Iya. dia pengen juara, satu-satunya harapan Indonesia ya dia doang. Ya pasti kan Indonesia PBS pengen banget bisa bawa pulang Iya. gelar gitu kan. Jadi kayaknya tuh bebannya tuh ada di dia semua. Ya itu tadi ditambah lagi servis terima servisnya dari Malaysia bagus banget karena kita sebagai pemain kalau ketemu dengan pemain yang seperti itu, kalau kayak di mix double kalau dulu servisnya Cibutet tuh nggak enak banget. Bener-bener nggak enak. Jadi kalau kita maksa ngenet udah deh dimamam ibaratnya ya. Udah nggak mungkin lewat setengah gitu. Ya itu tadi bener kata si Andre, ya udah lu panjangin dulu karena kalau ngenet kalau posisi gitu percuma. Oh, berarti kalau Sedekah kondisi itu kayak namanya. gitu panjangin dulu. Iya, Oh, lewatin dulu, oke. cari cara dulu karena kalau maksa itu namanya sedekah. Sedekah. Sangat dermawan ya. Poin gratis lah namanya. Sedekah itu namanya. Nah, tapi kalau kita lihat kan tadi bilang pressure Bagas Fikri. Apa karena Fajri yang mulai turun kah? Sedangkan dia kan kemarin sampai semifinal ya. Harusnya kan dia yang lebih diunggulkan secara ranking, dia juga di atas, secara pengalaman dia juga lebih experience lah ketimbang Bagas Fikri. Tapi menurut expert ini gimana, apa Fajri yang mulai turun? Terus harus kayak gimana lagi Fajri? Sekarang udah nggak ranking 1 kan sekarang? Iya. Udah ranking 3 malah turun ke 4 malah Iya, sekarang udah setelah minggu turun. ini. Udah mulai turun lagi gitu. Gimana? Iya, jadi ini yang masih terus dipikirkan oleh kami ya, klub nih ya. Maksudnya sebenarnya tuh mental tuh bisa nggak sih dinaikin? Atau memang ada limitationnya setiap pemain? Ya kalau lu di situ, Ada pelajarannya nggak itu? Atau bisa dilatih nggak Mbak? Misalnya kayak skill, misalnya cara mukul apa itu kan bisa dilatih. Kalau mental itu kayak gimana Mbak? Bisa nggak? Lu lihat Wit, semua pemain yang sudah terjun nih, udah kita lihat kualitas terbaiknya siapa aja. Dan itu nggak pindah orangnya, ya itu aja. Mungkin second layer-nya juga ada, mediocre-nya tuh ada. Yang kita bilang naik turun ya. Mungkin ganda putra yang sekarang, ini ya memang kita harus lihat apakah dia sanggup nggak menjadi yang terbaik. Itu nggak gampang loh. Setiap saat lu harus bisa diandalin. Iya. Nggak boleh jelek. Mau bolanya enak, mau bolanya nggak enak, mau Lapangan angin. lapangan angin. Nah itu kan nggak gampang. Mungkin juga nggak semua orang ya dia Iya, bisa iya, setuju. melewati itu. Itu yang memang harus dicermati ya harus dimengerti gitu. Nah, Mbak Wit, kalau lo ngelihat Fajarian, dia hampir kalah juga sama Ben Len. Secara dia emang kalau ketemu ini kayaknya agak susah ya. Cocok-cocokan nggak sih? Iya, dia kayaknya tuh Kayak agak kurang repot ketemu cocok Ben gitu. Len sama Fendi ini. Menurut lu gimana Mbak? Selama dia nggak main mana Finland Finland. di Denmark ini, ada progres nggak sih sebelumnya kan dia kalah di round 1, di round 2. Kalau menurut gue sih progres sih ada ya dari mereka. Cuma, nah nggak tahu nih kemarin itu kalau kita dengar dari Koar kan statementnya adalah menurun karena pressure ranking 1 dunia. Nah ketika sekarang mereka sudah turun, tapi memang belum bisa mengkonvert semua jadi gelar juara lah istilahnya. Tapi setidaknya ada kemajuan lah dari mereka dibandingin yang sebelumnya kan early exit bener-bener kayak round 1, round 2 Tuh yang ada kayak tuh di Twitter tuh early itu. Oh, apa? Iya, exit. Oh, singkatannya jangan salah. Early exit. Waduh, Tapi itu tuh lagi. itu nggak sih cederanya nggak? Maksudnya kalau Fajri itu terganggu cedera apa enggak sebenarnya? Kan waktu itu kayaknya ada sempet setelah All Satu England itu bahu, Fajar, satu pinggang. Iya, Fajar Iya. kan Dua-duanya. agak terganggu sama cederanya kan. Hmm. Dan mungkin juga karena ini nggak ada waktu ya buat dia mau recovery karena padat banget gitu. Jadi mungkin belum 100% sembuh, tapi ya dipaksa lagi. Nah, itu. Tapi juga nggak bisa maksimal karena waktunya nggak ada sama sekali, cuma Tapi ada seminggu. semuanya nggak sih? Nah, mengalami baru itu? gua mau ngomong itu, Mbak. Tapi Kok mungkin kita semuanya- sakti banget ya? Ya, tapi mungkin emang yang lainnya nggak separah itu kali Mbak cederanya. Enggak, maksud gue tapi kan semua atlet itu untuk yang road to Olimpik ya pasti akan sama nih, padat pertandingannya, latihannya juga gila-gilaan, porsinya tuh sama gitu loh. Tapi kenapa sih kayaknya yang ada kendala tuh kita terus gitu. Berarti kan kayak ada yang menurut gua pribadi penanganannya sih ada yang salah ya kalau menurut gua. Kalau kata netizen kayak lemper karena dibalut-balut. Lemper. Isi apa dia, isi apa? Tappingnya banyak. Kalau kata netizen lo ya. Lo lemper lo. Tapi An Seyong kan dia bisa memutuskan gue nggak mau main 6 minggu karena mau pemulihan cedera. Ya dia enak Le, dia mutusin gitu, gue nggak mau nanti aja gue setelah 6 minggu gue berjuara lagi. Lah ini kagak juara-juara, gue mau istirahat 6 minggu terus udah 6 minggu nggak juara, lu dibejek Le. Gone abis itu Beda, udah. beda. Fajarian kan juga bisa kemarin pas ranking 1 dunia dia
stop dulu dong 6 minggu. Ya, tapi perbedaannya antara ranking 1 si An Seyong sama ranking 1-nya si Fajarian beda banget sih menurut gue ya. Jadi kesimpulannya, akankah Fajarian setelah turun bakal bisa bounce back lagi ke atas atau enggak? Kalau misalnya ada persaingan yang lebih ketat dari bawah, biasanya tuh gitu kalau pemain Indonesia ya. Ada Kalau tekanan misalnya ya? gue lihat ada tekanan, wah bawahnya udah mulai nyundul-nyundul nih, wah, langsung tuh gitu. Jadi penyemangat biasanya kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Soalnya sekarang udah pergerakannya bergeser lagi nih. Fajarian di bawahnya Dedis kan. Iya. Abis itu baru Leo Daniel kan. Baru Bakri. Nah baru Bakri. Jadi udah mulai lumayan seru lah ya. Kira-kira siapa nih yang di bawahnya Fajri nih. Dan apakah akan ada mungkin nanti yang ngelewatin Fajri? Asik. Kita nggak tahu ya. Tapi yang kita belum tahu adalah Andre, maksudnya separah apa itu cederanya. Karena ini dua-duanya yang cedera. Terus ya mereka yang lebih tahu sebenarnya. Maksudnya ini mau diterus dimainin, apa break dulu sejenak atau gimana? Karena kalau misalnya cederanya parah dan tampilnya nggak maksimal, PD-nya juga makin turun. Sama aja kan hasilnya? Iya sama aja hasilnya. Toh mereka memang harus speak out untuk ya apa break dulu atau gimana gitu. Tapi yang ngerti yang paling baiknya kan mereka. Mereka tuh aku ingat banget mau cari momentum untuk jadi nomor 1 tuh lama. Bahkan diancam dulu sama Koeri. Ingat nggak di Swiss Iya, Open? iya. Nah lu nggak perform Dikira- out. Nah itu apa mesti gitu kan ya harusnya enggak juga ya. Udah nomor 1 ya gitu. Koar apa berarti Koar harus kayak gitu? Tapi kadang ada kan pemain-pemain yang memang dikasih peringatan dulu, kasih SP dulu, baru dia oh iya sadar. Kayak? Gitu. Ya banyak sekali lah. Oke, semoga ganda putra kita bakal dapat hasil di French Open, Amin. dapat gelar lah mudah-mudahan ya. Amin. Gelar Super 750 dan jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan bahasan yang lebih menarik.